Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih suasana Idul Fitri. Selamat berhari raya. Semoga di bulan Syawal ini kita makin mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah menjauhi, di mana 1 bulan penuh kita tarbiyah mendekatkan diri kepada Allah. Maka di bulan Syawal ini kita mempertahankannya, bahkan lebih bagus meningkatkannya. Bertemu lagi dengan saya, memberikan edukasi dengan materi cara mengajarkan anak tentang kasih sayang. Ini sangat perlu ya, karena ada kalanya kita memberikan madrasah atau tarbiyah kepada anak di rumah, maka hati-hati dalam tindakan kita maupun suara, sikap. Jadi kepada anak, jangan bergaduh sama istri di depan anak, karena ini akan dilihat anak nanti apa yang tidak baik. Yang kedua, jangan sering bergaduh di depan anak, apalagi menempelengnya, memukul. Nah, anak melihat apa yang kita perbuat. Juga jangan berkata-kata kasar kepada lawan bicara kita, karena anak mendengar. Nah, disinilah pendidikan pertama itu, yaitu pendidikan rumah tangga. Oleh sebab itu, anak akan kita berikan bagaimana cara kasih sayang. Ya, untuk menghindari cara kasih sayang itu kita ajalah istri kita bicara di luar, sehingga di sana kita bicara apa yang tidak kita setujui, sehingga tidak didengar oleh anak. Begitu juga sikap, bagi kita turun dari mobil, menutup pintu mobil, bagi itu menendang pintu masuk ke rumah, melemparkan sepatu atau barang-barang tas kita, tidak mempunyai adab. Jadi kalau kita sudah mempunyai anak, maka perkataan kita, sikap kita jaga. Karena bagaimanapun anak itu akan tertular nanti, sehingga secara langsung kita menjaga itu, memberikan kasih sayang kepada anak. Jadi anak itu belajar dari rumah tangga, di samping dia dapat di tempat bermain, playgroup, atau di TKA, TKB, atau di SD, diajar oleh guru-gurunya bersikap, beradab, berkata-kata yang baik. Oleh sebab itu, ini kita berikan kepada mereka bagaimana mengajarkan anak tentang kasih sayang. Itu tadi, supaya anak mempunyai kasih sayang, kata-kata kita kepada pembantu. Jangan kita nanti secara langsung ngasih uang, nanti kamu beli beras, beli ini, ngasih uangnya tangan kiri, atau dilemparkan saja itu uang, mau diterima sama pembantu kita, dilepas jadi uangnya jatuh. Nah, ini sikap perbuatan kita ini dilihat oleh anak. Jadi pada di mobil juga kita sama istri jangan membicarakan tentang aib orang lain, karena anak di mobil mendengarkan. Jadi sehingga anak tertular apa yang kita perbuat. Oh, kok papaku menceritakan temannya dia ya. Waktu temannya datang ke rumah itu papaku ramah kali ya. Oleh sebab itu kita waspada pada anak, karena anak itu adalah ciptaan atau fotokopi dari kita. Dan mereka bisa melihat dengan orang lain. Oleh sebab itu kita juga melihat pembantu. Kalau kita bekerja 10 jam di luar, anak kita bagaimana? Dididik oleh pembantu. Jangan-jangan pembantu ini di kampung memang dari keluarga yang kurang bagus komunikasinya, kurang bagus tindak tanduknya, melemparkan arit misalnya, menaruh barang bawaan dari ladang misalnya, sehingga sikapnya, adabnya tidak baik. Jadi pembantu juga perlu ditegur, jangan menegur di depan anak. Panggil nanti pembantunya, beritahu
Jadi nanti cara naruh nasi ke piring anak itu pembantu itu jadi kayak bebek aja anak kita. Yang kedua, jadi yang tadi yang pertama itu memberi contoh ya. Yang kedua ini menggunakan kata-kata yang positif. Jadi hindari kata-kata yang tidak positif. Sehingga kita dapat memberikan lemah lembut kepada anak itu. Jadi kita jagalah mulut kita supaya jangan tertular kepada anak. Jadi kalau bapaknya kasar, anaknya kasar. Kenapa? Bapak ibunya tidak menjaga adab. Rasulullah saja itu 25 tahun mengajarkan adab. Kalau syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu tidak lama, tapi adab. Jangan kita bawa mobil, di mobil kaca diturunkan meludah sembarangan. Jangan di dalam mobil rembutan atau kulit jagung dibuang ke jalan. Jadi di mobil kita taruhlah keranjang sampah. Itu yang dimaksud dengan menggunakan yang positif. Mengerjakan untuk membuat anak itu simpati. Jadi secara langsung anak itu melihat bagaimana kita menerima tamu, bagaimana kita berteman. Jangan nanti teman kita datang malah kaki kita di atas meja. Anak melihat. Jadi inilah untuk mendorong supaya anak mendapatkan tindakan-tindakan yang baik dari ibu dan bapaknya dia. Yang keempat yaitu memberikan kasih sayang. Baik itu pelukan, ciuman. Dan kita memberikan kasih sayang kepada dia. Jangan di depan dia kita menendang kucing misalnya, bebek, ayam. Jadi itu bukan mencontohkan kasih sayang. Yang kelima yaitu menyampaikan atau berbagi makanan. Jadi makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang tidak baik. Jadi contoh, dari kecil sudah kita biasakan anak makan yang pedas-pedas. Wah, ini nanti anak tersebut tidak terkendali nanti emosinya. Sehingga bagaimana sebenarnya untuk bisa anak itu mengerjakan yang baik. Baik itu menjaga mainannya, jangan beli mainan mahal-mahal, belum sampai 1 jam. Jadi kita tegur, mau dibelikan mainan tapi tidak boleh. Kamu beli mainan harus dijaga. Jangan kita lihat nanti mainannya dirusak sama dia, kita diam saja di samping dia. Ya rusak aja nak, nanti kita belikan lagi. Wah ini bukan mencontohkan yang baik. Itu yang perlu dijaga, bagaimana cara mengajarkan anak tentang kasih sayang. Sehingga memahami, bertemannya anak juga perlu kita perhatikan. Jangan nanti anak kita bawa temannya di rumah, kita amati, kita biarkan. Jadi tunggu anak itu pulang, udah itu besok dilarang. Mama tidak mau berteman dengan dia karena kamu nanti akan tertular adabnya dia. Orang itu nggak sopan kepada orang tua, orang itu nggak sopan, orang itu di rumah orang tangannya ngambil mainan, ngambil apa. Nah dia tidak diajarkan adab orang itu. Sehingga cara-cara inilah anak mendapatkan dan memahami bagaimana sebenarnya mengembangkan konsep kasih sayang. Yang penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia nanti dewasa akan tahu dia mana yang baik dan mana yang buruk. Terima kasih, waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.